Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita sampai kepada minggu terakhir dalam perjalanan tahun gerejawi. Kita mensyukuri kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam melintasi gunung dan lembah kehidupan. Suka duka yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, kiranya semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita akan penyertaannya dalam perjalanan kita selanjutnya mengarungi hidup ini. Sebagaimana lazimnya, pada hari ini secara khusus kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju tempat perhentian abadi. Dalam kenangan yang terukir tentang orang-orang yang terkasih ini, tersedia kesempatan untuk bertemu dengan mereka dalam pengharapan, yakni setiap kali kita duduk di meja Tuhan merayakan perjamuan Tuhan, sampai kita kelak duduk bersama menikmati perjamuan abadi di rumah Bapa. Oleh karena itu, akhir tahun gerejawi hendaknya menjadi persiapan tibanya awal baru yang membuka masa depan yang penuh pengharapan, agar kita menyelesaikan pertandingan iman yang dipercayakan kepada kita sampai Tuhan menganugerahkan mahkota kehidupan itu kepada semua orang kudus dari segala bangsa, kaum, dan bahasa. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi, puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya. Hening kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Bagi Allah Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil, memilih dan menghimpun kami ke dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami kelak dapat berada bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu dan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Yehezkiel 34, dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca secara bergantian. Nanti pada akhir daripada pembacaan ini jemaat menyanyikan haleluya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya,
Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gereja. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Erikson Huta Barat dari GKPI Karang Bahagia Cikarang. Sementara pendeta jemaat kita, Pendeta Riana Huta Barat, hari ini melayani di GKPI Cigaraksa, Banten. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam warta jemaat kita hari ini adalah: yang pertama, warta pelayanan akhir tahun gereja. Minggu hari ini, 22 November 2020, kita memasuki akhir tahun gereja sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang punya kehidupan. Pelantikan Panitia Prasarana. Pelantikan Panitia Prasarana akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020. Diundang semua panitia yang telah ditunjuk agar hadir dalam pelantikan tersebut. Ikat janji pranikah. Pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 10 bertempat di gereja ini akan dilaksanakan ibadah ikat janji kepada anggota jemaat kita, Saudari Diana Derita Boru Parapat, putri dari Krisman Parapat almarhum, dan Ibu Gusti Boru Simatupang, dengan Saudara Jeffrey Sinaga, anak dari Benget Sinaga, dan Ibu Tirama Boru Sihombing almarhum, Milda Boru Silayan, anggota jemaat HKBP Pondok Gede Bekasi. Mari kita doakan agar semua rencana berjalan baik dan kedua calon pengantin serta keluarga diberi Tuhan kekuatan dan kesehatan. Pembinaan dan sermon dapat kita baca di dalam warta kita masing-masing. Selanjutnya, persiapan Natal. Untuk menyambut Natal 2020, jemaat diundang untuk berpartisipasi untuk mengisi acara dalam minggu Advent pertama sampai dengan keempat, baik berupa puisi, nyanyian keluarga, dan lain-lain. Untuk setiap minggu dibatasi hanya 2 keluarga yang bisa tampil. Advent pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Untuk minggu pertama Advent pertama akan diisi oleh keluarga CPNT Romel Pakpahan dan Ibu Yositima Burudaya dan tim gugus tugas. Persembahan ke depan. Untuk mendukung pengadaan prasarana gereja, maka pada hari Minggu 29 November 2020 akan diadakan pengumpulan persembahan kantong ketiga ke depan. Dihimbau kepada jemaat untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan prasarana ini. Seberapapun yang dapat kita persembahkan, asal dengan kerelaan dan ketulusan hati, akan sangat besar manfaatnya. Mohon dukungan doa seperti yang ada di warta kita, tapi untuk Bapak Abadi Cahaya Simbolon, puji Tuhan hari ini sudah dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Yang selanjutnya warta umum. Rekening bank. Gereja kita telah memiliki rekening bank di Bank Rakyat Indonesia cabang Cibubur dengan nomor 0384 01 001 377 565 atas nama GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Jemaat yang ingin memberikan persembahan, bakti bulanan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat ditransfer atau disetor ke rekening tersebut di atas dan menginformasikannya ke bendahara jemaat dengan nomor HP dan WA ada di cover warta ini. Selanjutnya, anggota jemaat yang berulang tahun. Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, yaitu Ibu Minardo Devi Novita Boru Pasaribu, Nova Christine Renta Uli Limbong, dan Elizabeth Lasma Silaban. Tuhan kiranya yang memberikan berkat melimpah, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan sukacita kepada yang berulang tahun serta keluarga yang terkasih. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta ini.
Bila ada kekeliruan, agar menghubungi bendahara jemaat. Warta tambahan yang pertama, jemaat kita telah menerima bantuan natura dari Bapak Insinyur Manwara Siaan Guru Simbolon, anggota DPRD DKI Jakarta sebanyak 23 paket. Bagi jemaat yang telah mendaftar dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK beberapa waktu yang lalu sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh donatur, agar mengambil bantuan tersebut setelah kebaktian hari ini ke PHJ. Mupel BKS Sekolah Minggu. Jemaat kita menerima undangan dari panitia Mupel BKS SM tingkat sinode yang berisi tentang rencana pelaksanaan musyawarah pelayanan BKS di sekolah minggu. Kegiatan tersebut akan diadakan secara daring pada Minggu kedua Desember untuk memilih pengurus baru BKS sekolah minggu tingkat sinode yang tidak berstatus pendeta atau penatua. Setiap resort jemaat khusus agar mengirimkan utusan 2 orang guru sekolah minggu dan mendaftarkannya ke panitia. Nomor HP panitia dapat diminta ke PHJ. Demikian warta kita jemaat untuk kita minggu ini. Semoga pelayanan jemaat kita dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa syafaat. Tidak henti-hentinya ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, yang mana Tuhan masih memberi kami berkumpul sehat di rumah-Mu ini Bapa. Ya Bapa, masih memberikan kesempatan bagi kami berkumpul. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang amani, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan doa syafaat kami agar kiranya Tuhan memberikan pengampunan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat-Mu yang masih mengalami gangguan kesehatan, jemaat-Mu yang sekarang ini yang masih butuh dijamah ya Tuhan. Amang, Roy, Yudhoyono Siregar, Bapak Kuso, Pak Didi, Ananda, Soinarito Gultung, begitu juga Amang Abadi Simbulun, pulihkan Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa buat Nyonya Christine Marpun Borulimbung yang menjelang persalinannya, agar Tuhan memberikan proses kelancaran, kemudahan di dalam mendambakan buah hati. Ya Bapa yang di surga, Bapa kami Tuhan yang maha baik, kami berdoa buat jemaat yang lagi terkena dampak COVID-19. Berikan ya Tuhan yang terbaik, cukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami dapat berjalan di dalam hari demi hari kami, di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mendambakan buah hati. Ya Tuhan, kabulkan doa jemaat kami yang sangat mendambakannya Tuhan, agar kita dapat bersukacita. Kami juga berdoa buat tanah pertapakan kami ya Tuhan. Berdoa terus agar Tuhan tunjukkan pertapakan kami yang terbaik dan kami dapat membangun sesuai dengan kehendak-Mu.
Begitu juga kami bersyukur buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami berdoa agar yang berulang tahun dapat Tuhan berikan berkat rezeki berlimpah. Kami juga tetap berdoa buat keamanan negara kami dan KRI agar Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, agar Tuhan berikan pemerintah dari yang terendah sampai yang tertinggi, agar Tuhan berikan kebijaksanaan dapat melayani untuk masyarakat. Bapa, Tuhan kami, banyak doa dan harapan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan dengar, Tuhan dapat mengabulkan sesuai dengan kehendak jemaat-Mu. Ya Bapa, kabulkan doa-doa jemaat kami ini agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sebelum kita bernyanyi sedikit erat untuk nyanyian kita pada tutur nomor 15, ayat yang pertama, baris ketiga, di atas hutan rimba dan gunung lembah. Tambah kalimatnya, di atas hutan rimba dan gunung dan lembah. Dan yang ada tambahnya. Oh,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, terpujilah Tuhan yang tetap masih bisa melayakkan kita untuk bertemu di rumah Tuhan pada saat ini dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, mungkin kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain karena ini beberapa kali kami melayani di tempat ini. Alia timuha bidang kata dan nama demi dalam masket itu bukan masalah dikate. Nabi mengingatkan tong dosa rupa. Warnami Pandita Erikson James Pandapotan Kuta Barat. Dari nampang itu Burus Situmorang, Nata Soripada Guru Manuru, Simatwa Burus Napila, Asakot Akal Tuhan. Boleh hati di Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Kita akan baca secara responsoria demikian firman Tuhan di bawah judul berikut penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku belajar, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak menyediakan makan. Ketika aku haus, kamu tidak menyediakan minum. Ketika aku seorang asing, kamu
tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan jawab dan berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka yang masuk dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan dengan terang tema kita yang saya lihat sesuai dengan judul periko penghakiman terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus, ketika berbicara tentang penghakiman, seperti layaknya seorang yang dibawa ke pengadilan dan akan mendengarkan keputusan dari hakim, maka manusia tentunya akan merasakan khawatir, gelisah, takut, karena keputusan tersebut menentukan kemana dan bagaimana hidupnya ke depannya. Kan? Ada yang divonis bebas, ada yang divonis bebas bersyarat, ada yang dihukum 1 tahun, ya, 2 tahun sampai seumur hidup, ada yang juga dihukum mati dan lain sebagainya. Nah, lebih daripada kengerian menghadapi keputusan hakim dunia, begitulah seharusnya yang kita manusia rasakan. Karena hakim dunia menghakimi dengan banyak batasan-batasan. Iya, banyak batasan-batasan. Mungkin ada lebih-lebih atau segala macamnya. Batasan-batasan dari jaksa dan juga dari pengacara, dicampur aduk segala macam. Namun Tuhan menghakimi melampaui batasan apapun dan bersifat selamanya. Itu yang harus kita ingat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa rasa takut akan penghakiman terakhir itu perlu untuk selalu diingatkan, agar manusia menyadari keterbatasannya dan semakin lebih hati-hati dalam menjalani hidupnya. Dan itu juga yang harus kita punyai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Kristus Yesus, dalam gambaran penghakiman terakhir ini ada 2 kelompok yang Tuhan buat mewakilkan kelompok tertentu, yaitu domba atau diibaratkan sebagai orang yang melakukan kehendak Allah, dan kambing sebagai orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Tapi kenapa kalau kita lihat di dalam perikop ini diibaratkan dengan karakter domba dan kambing? Kalau kita lihat sekilas, Bapak Ibu terkasih, ya, domba itu jinak dan mau mendengar serta menuruti perintah penggembalanya. Kalau kita lihat di YouTube atau di apa, hanya mendengar suara penggembalanya saja mereka langsung berkerumun. Domba selalu bergerombol dan berkawan, sedangkan kambing lebih suka menyendiri. Domba lebih suka berkawan dalam arti saling bekerja sama, sharing, berbagi, tolong menolong dan saling menghargai. Yang selanjutnya, domba makan rumput dengan teratur, tidak serabutan dan berpindah-pindah. Sedangkan kambing suka pindah sana sini dan cenderung sibuk, tidak menentu, dan mungkin bisa mewakili sifat ini. Kambing pada umumnya suka lari ke sana dan kemari, makan rumput di sana dan di sini, cenderung tidak sabar dan sibuk seperti ingin berkuasa dan mau menang sendiri. Yang selanjutnya,
di waktu malam domba juga tidur berkumpul dan saling menghangatkan, saling berbagi kehangatan, sedangkan kambing cenderung melakukan sendiri dan demi diri sendiri. Di dalam kandang domba akan cenderung berkumpul dan bergerombol dan memilih tempat yang terbuka. Karena hal ini mungkin dimungkinkan dengan sifat yang suka berkawan, dengan memiliki bulu yang tebal dan sehingga tahan dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan sifat kambing yang mencari tempat gelap dan tertutup. Dalam artinya bahwa domba memberikan manfaat lebih dari sekedar kambing, bukan hanya sekedar daging dan bulunya saja, susunya juga, namun rasa emosional para penggembala terhadap domba-dombanya dibandingkan kambing yang cenderung liar. Tapi yang terkasih merefleksikan sifat karakter dari domba dan kambing ini dalam kehidupan manusia, dapat diartikan bahwa manusia yang sabar, teratur, saling bekerja sama, tidak egois dan mengenal suara penggembalanya, dalam artian dalam Yesuslah sang gembala agung itu. Domba yang berwarna putih mencerminkan manusia yang lebih terbuka dan jujur serta penuh dengan sukacita. Domba dan sifatnya menunjukkan manusia yang lebih mengarah yang Tuhan inginkan, yaitu penuh kasih dan sukacita. Namun manusia yang lebih meniru sifat kambing tentunya akan menunjukkan banyak kegelapan dari tingkah lakunya. Perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, juga untuk menang sendiri, egois dan tidak jujur serta ingin menang sendiri. Bagaimanapun Bapak Ibu terkasih, orang-orang seperti ini akan tidak sesuai dengan rencana Allah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Kristus Yesus, bagaimana orang semacam ini dapat mengasihi orang lain? Makanya Alkitab dengan secara jelas memisahkan domba dan kambing, dan pemisahan ini terkait dengan penghakiman di saat kedatangan Yesus kedua kali. Domba akan dipisahkan dari kambing. Semua akan dinilai berdasarkan apa yang mereka lakukan dalam kesempatan hidup kepada manusia sebagai domba dan sebagai kambing. Domba akan berada di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus memaknai minggu akhir tahun gerejawi pada saat ini, teks ini hendak mengajak kita berefleksi dari semua pelayanan gereja kita selama setahun ini. Apakah kita sudah peduli dengan mereka yang mengalami kelaparan, kehausan, yang sakit, yang tidak punya pakaian dan yang terpenjara? Ataukah kita sibuk dengan diri kita sendiri? Makanya Bapak Ibu terkasih, dalam tritugas panggilan gereja, gereja tidak hanya bersaksi, tidak hanya bersekutu yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga melayani. Bukan hanya marturia dan koinonia, tetapi juga harus ada diakonia, dan itu juga ruhnya, nyawanya gereja. Makanya kita juga kan dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar diarahkan hanya guru cuma mau hari Minggu, guru cuma mau lalu-lalu, guru cuma mau martanian, ya. Alai patuduh main di haluan ming. Layanilah seorang akan yang lain, kasihilah seorang akan yang lain. Itu wujud konkretnya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang yang percaya. Apalagi di saat-saat seperti ini, di era pandemi ini. Udah berapa bulan kita kami di rumah saja. Kalau di gereja kita mulai bulan berapa sekretaris mulai berminggu seperti ini? Agustus. Nah,
Agustus berarti mulai bulan Maret, ya hampir sekitar 5 bulan, ya kan? Kita tidak beribadah, berjumpa, bertemu. Walaupun kita bertemu tetap ada pembatasan, ya kan? Karena di kelas biasanya tempat duduk kita seperti ini, tapi itu tidak juga, ya harusnya membatasi pertemuan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Kristus Yesus, apalagi di era pandemi seperti ini, ya, kepedulian itu juga sangat-sangat nyata harus kita tunjukkan. Bukan hanya soal materi, ya, tetapi juga banyak hal dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi bekal kita juga di dalam kehidupan ini. Alla nasune la taula di portidio, ima parkueni haporseao, nataja harusnya Tuhan. Itu adalah buah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Kristus Yesus, setiap minggu kita beribadah dan mendengar firman Tuhan. Namun di dalam kehidupan nyata kita tidak mampu menolong sesama kita. Gereja kita, ya, unangan kita sangka gereja itu hanya terdiri dari pendeta, PHJ, majelis, tetapi kita semua, ya. Siapa itu gereja? Kita. Ya. Karena gereja bukan hanya gedungnya, tetapi orang-orang di dalam. Kan itu kalau setelah minggu, lihatlah ke dalam, gereja adalah orangnya. Kita semua seharusnya peka di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mulai. Kalau memang kita bercita-cita, ya kan sudah dong kita nama duluan bercita-cita untuk sampai kepada surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kan itu. Ayah dong kita nak bercita-cita kan juga pindah rokok kan dah. Kan garis sekolah minggu anggur di sekolah minggu siapa mau masuk surga? Semua tunjuk tangan. Album suku senari. Siapa kita yang ingin masuk surga? Semua kan? Amin. Kalian mau suku sehari lain. Isi nawar pada dulu. Aduh, nama guru. Tadi saya tanyakan siapa yang mau masuk surga? Semua. Kalian mau busuk, isi nawar pada dulu. Jangan lupa deh, gak betul sih kita, ya kan? Kenapa? Karena yang kita merasa selama hidup di dunia masih belum ada persiapan kita. Kita merasa tidak sanggup, merasa takut. Waduh, sanggup gak aku? Waduh, apakah aku akan nanti masuk surga atau masuk neraka? Kita tidak tahu, karena kita akan tiba dalam penghakiman terakhir. Dan itu juga yang tetap kita ikrarkan sampai sekarang dalam pengakuan iman kita. Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Ini yang harus juga kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu juga Bapak Ibu terkasih, pada minggu ini memang kita juga mengenang orang yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Tetapi ingatlah ungkapan memento mori yang sering kita dengarkan dalam ibadah akhir tahun gerejawi atau peringatan kepada orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Lebih daripada itu juga untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Persatokinan habena di portidion. Kan itu? Anggo tahap persiai do per satu kinan do yang go portidion. Bagaimana lah kalau yang sebentar kan gitu ya. Kalau kita menonton televisi atau melihat di media sosial ya, kalau ada berita yang tanggung sedikit, aduh ya, sayang sekali sebentar ya. Kalau kita yakini bahwa sebentar saja memang kehidupan kita di dunia ini,
mati Kim, ya, untuk mengumpulkan sesuatu yang lebih berharga. Apa itu? Persiapanmu untuk datang kepada Allah. Kan itu yang harus kita lakukan. Anggota suku sebenarnya kemana kita? Ada satu lagu dalam buku Ende, saya lupa itu nomor 528. Ada teks apa mungkin di situ mah? Atau hanya di jemaat dan PKJ? Kalau di dalam buku Ende, saya lupa itu di 528 atau bagaimana, yang berkata, tu dia ho dumate ho alusima cepet dikit ujung naro tu dia ho dumate ho saya pikir mah tu dia ho unang tado lagu nama jangan ya, itu lagu kepercayaan kita, lagu persiapan kita, lagu penyemangat kita, dan harus kita jawab sesuai dengan iman percaya kita. Tu dia dumade. Kenapa kita semua dari dalam itu harus kita jawab dalam iman percaya kita. Anggodang sang doke kita mengalusi suku-suku nilai berarti tunggodang doke atau naikon tabahe di bagasan para buat. Harus banyak yang harus kita lakukan. Banyak sekali. Makanya tadi kan seperti tadi kan. Cuma ini masuk surga, tetapi kalau kita ditanyakan siapa yang mau pertama? Kan tidak ada. Kan begitu. Ya. Nah itu juga harus menjadi satu penyemangat di dalam kehidupan kita. Sehingga manusia itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Makanya dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, boleh kita buka dulu salah seorang membaca untuk kita Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang bersama. Iya. Gitu. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Itu yang harus kita lakukan. Makanya memento mori ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa bersiap diri menanti ajal yang pasti yang akan datang, pasti. Ya, itu yang harus kita lihat. Hidup ini singkat. Udah atau orang tuhalakan atau ya pasal tokinan doa yang dibortivion hak yang berusaha kita dan porsi yang kita kan gitu. Makanya harus sampai kepada kita juga. Hidup ini singkat, oleh karena itu manfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Perbaikilah diri kita terus-menerus, ya. Dan lihatlah bagaimana hidup kita di dalam kehidupan ini. Ya. Karena setiap ujung tahun Parhurial yang sering kita katakan Parmingotan di Akanamoding, kita selalu akan teringat sahabat, ya, atau orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal, memang benar. Ya,
dan pola nangabe salah kita. Tidak salah untuk menangisi orang-orang meninggal. Yesus saja menangis ketika Lazarus meninggal. Tetapi bagaimana sikap kita di dalam duka cita kita itu? Karena itu semua akan sampai kepada kita. Bayang-bayang kematian kadang-kala memang diperlukan untuk membuat manusia yang bebal hatinya agar bertobat dan kembali kepada kebenaran Allah saja. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita terus selalu diingatkan tentang kematian. Karena dengan kematianlah kita menghayati dan memahami bahwa hidup kita ini berharga. Jangan campuri itu dengan sifat-sifat kehidupan duniawi ini. Ya, bahkan perbaharilah. Makanya di doa Apostol Paulus kita unang sarobang kamu doa pertidion. Kan di doa, nggak bisa sarobang kita doa pertidion. Ya. Mari kita persiapkan itu. Kita lihat diri kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang memperhatikan sesamanya, yang hadir ketika dia susah, yang hadir ketika dia merasa dianiaya, yang hadir ketika dia merasa terpenjara? Sudahkah kita seperti itu? Atau justru kita tidak pernah hadir seperti yang dikatakan di dalam perikop ini? Ya. Apakah kita seperti orang-orang yang tidak memberi di saat membutuhkan? Makanya dikatakan di dalam perikop ini, dalam ayat-ayat yang terakhir, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Berarti kalau demikian, mari kita melihat banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dakola marniwa akka todonta sisol hotta nemod di bagasa sapano manang di bagasa permuluan tahun, tetapi lebih daripada itu ikut saya masih holo kita pajuk pangkau Tuhan. Manang sa di hari petikina kita akan berkata, aku siap Tuhan. Itu makanya saya itu edit tadi kan. Saya madung saya masih holo haki di haro di Tuhanku songon na di doknai saya madung adolo kuria managamu maranatha roh Tuhan amin sai umaru. Itu harus menjadi lagu kesaksian kita. Ya. Gereja kita tetap menyambut. Ya. Kapanpun Tuhan datang untuk kedua kali, kita akan siap. Alanya alamasi hol kita pajuta Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap hari ini, hari Minggu dan setiap harinya. Kan? Alani si hol dirwata pajuta Tuhan ini, maka nak baik dan mingguan. Alani si hol dirwata pajuta Tuhan ini, maka nak baik batangnya. Batangnya kita Tuhan. Atau baik Bapak Ibu terkasih, di dalam Kristus Yesus manfaatkanlah waktu yang ada ini, sehingga ketika ajal kita tiba, kita akan berada dalam sikap dan sifat terbaik dalam hidup kita. Maka bertobatlah, jangan menunda waktu untuk bertobat, sebab kematian datang tidak pakai aba-aba ataupun pemberitahuan. Ya. Sama seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga pun gugur. Ini yang harus kita lihat dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai berkat kita dan kita akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, yang melayakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu kami, ibadah minggu akhir tahun gereja, atau yang sering kami sebut peringatan akan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami telah disegarkan melalui firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Kami dimampukan untuk melakukan firman dalam hidup kami. Kami mau saling mengasihi. Kami mau saling melayani satu dengan yang lain. Kami mau hadir kepada orang-orang yang membutuhkan di saat mereka susah, di saat mereka menderita terpenjara, dan apapun yang mereka rasakan. Kami telah mendapatkan berkat Tuhan untuk kami juga menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan terlebih gereja ini GKPI Jemaat Khusus Cipayu, mulai dari Ibu Pendeta kami, PHJ kami Tuhan, Majelis Penatua dan seluruh jemaat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati, agar gereja kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saat ini kita akan memasuki peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita tidak bermaksud membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, kita hendak meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika berdoa, kita tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, melainkan memohon agar kasih dan anugerah Tuhan semakin meneguhkan iman kita akan kasih setianya. Kita percaya kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih itu di dalam kerajaan surga. Dengan demikian, kerinduan dan pengharapan kita semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, Gembala Agung yang akan datang kembali untuk membawa kita serta.
Itulah yang hendak kita renungkan pada saat memperingati orang-orang yang telah mendahului. Firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 2 dan 3. Dan
mempersembahkan kurban persembahan syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Lalu kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakai hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Bapa kami yang Maha Penyayang dan Pengasih, yang setia sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami kembali mengenal kembali saudara-saudara, orang tua dan anak-anak kami yang telah mendahului kami kembali kepadamu. Engkaulah yang mengenal kami, yang mengetahui pengharapan dan kerinduan kami, dan Engkaulah yang berkuasa untuk membukakan pintu surga kepada semua orang yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami juga mengingat akan ajal kami dan hari-hari kami yang semakin habis. Demikian pula kami merenungkan kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya kami boleh bangkit bersamamu, supaya kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Teguhkanlah iman kami akan keselamatan yang Engkau peruntukkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, supaya kami bertekun sampai akhir, sampai saat yang Engkau tentukan bagi kami mengikuti saudara-saudara yang terdahulu ke tempat perhentian hidup ini. Jauhkanlah perasaan takut dari dalam hati kami mengenai kematian, supaya kami yakin bahwa hidup kami tidak lagi takluk kepada kematian, karena Engkau telah menghancurkan kuasa maut di dalam kebangkitan-Mu. Banyak di antara anggota jemaat-Mu ini yang telah kembali kepadamu. Mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan masih dikenal oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Di antaranya terdapat janda, duda, orang tua yang kehilangan anaknya, yatim piatu. Kedukaan yang mereka alami kadang-kadang menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati mereka tentang kasih setiamu. Karena itu kami mohon kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamatkanlah kami semua dari kuasa iblis yang hendak menjerumuskan kami ke dalam jurang kekecewaan dan keputusasaan. Janganlah biarkan kami kehilangan pegangan hidup. Tumbuhkanlah dan peliharalah iman kami, supaya segala kenangan kepada orang yang sudah meninggalkan kami tetap melahirkan sukacita dan pengharapan. Karena Engkau akan mempertemukan kami semuanya ke sisimu kelak. Terangi dan hiburkanlah hati kami, supaya kami memiliki kekuatan baru menghadapi segala persoalan dan mengatasi segala kesulitan yang hendak memperdaya kami. Tolong dan sertai kami senantiasa, demi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, yang memerintah bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus, hingga kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang ulang tahun.
Selamat hari Minggu yang berulang tahun supaya mengambil depan untuk dapat salam dari jemaat. Ada benar dari Nabi Dawud Pasar Ibu, Nawa Christine Rentali dan Elizabeth Rasma Silaban. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Silakan.